Okay, good morning, students. How are you today? I hope you are all fine and just stay at home because the coronavirus. Maybe you can go away, but you have to obey the rule of the healthy protocol. You have to use your mask. You have to wash your hands and something else that really matters to obey what the government say. Okay. As usual, we are in English online learning. It's our material. It's about passive voice repetition. Jadi ini masih pengulangan. Jadi yang seperti minggu lalu saya ulang lagi, tapi ada tambahan juga. Jadi bukan hanya pengulangan, tapi ada tambahan sedikit. Tadi ada berapa? 3 atau 2 slide lagi, ya. Oke, seperti biasa mungkin nanti ada I have 5 question that you have to do. You have to answer because every meeting I will give you exercise which included 5 question in essay. Okay? Jadi nanti saya berikan nanti setelah saya jelaskan materi ini, kemudian saya akan memberikan latihan 5 soal essay. Okay? Let's get started about this material. Okay, materi yang minggu lalu yang saya berikan slide-nya itu, jadi nanti itu masih tentang passive voice repetition ya, passive voice repetition. Jadi nanti ini ada penjelasan akan saya berikan kepada kalian, explanation about this material. Passive voice, as you can see in this slide, this is the definition of passive voice. Is used when we want to emphasize the action, a verb, and the object of a sentence rather than a subject. Jadi ibaratnya, jadi begini, di dalam passive voice ini kalian ada perubahan. Jadi ini misalnya kalian harus mengubah dari yang subjek jadi objek, objek jadi subjek. Jadi diputar balikkan aja gitu ya. Tapi tidak tapi ada aturannya. Jadi ada aturannya. There is a rule, you have to know if you want to change in passive voice, but in every and also in every tenses. Jadi semua tenses akan ada di sini nanti. Akan ada saya jelaskan apa-apa saja tenses yang ada di sini dan bisa saya jelaskan ya. Oke. Ini tadi tambahan aja, passive voice, a verb in the passive voice when the subject of the sentence is acted on by the verb. Jadi ada perubahannya. Jadi dia yang kalimat aktif jadi pasif gitu. Jadi ini pasif, bukan aktif ya. Jadi perubahan dari kalimat itu sendiri. Oke. Ya, ini adalah tenses yang pertama. The first tenses simple present tense. Ini this is one of the easiest tenses in English, paling gampang ini karena ini yang paling sering digunakan ya. We always say these tenses in our daily activities. Contohnya ya misalnya apapun yang kita lakukan itu sering kita pakai ya. Subject plus verb plus object ini masih rumusnya ya, atau rumusnya atau mungkin dalam aturannya gitu ya, atau formulanya gitu. Oke, active voice-nya. Ini active voice AV itu ya ada keterangan di sini. AV active voice, PV passive voice ya. Jadi ada perubahan nanti ya. Active voice, Mary helps the boy. Jadi ini Mary ini subjek, helps itu kata kerja tadi, yang ini the boy object.
Jadi Mary helps the boy. Passive voice-nya jadi berubah. Jadi the boy is. Nah, karena the boy ini adalah subjek yang mana yang bilang ketiga tunggal. Jadi dia seperti yang berubah apa namanya, subjek itu berubah. Tapi memang ini tidak ada perubahan. Tapi karena the boy-nya di belakang, jadi the boy-nya ini dipakai. Tapi tetap is. Itu seandainya mungkin you jadi are gitu. Jadi tergantung lihat dulu subjeknya. Nah, jadi kalau misalnya subjeknya you pakai are, kalau we pakai are, I pakai am, dan adalah perubahan semuanya. Ini to be-nya ya. The boy is helped. Jadi berubah verb 3 ya, atau past participle, jadi berubah ya. Bukan helps lagi tapi help pakai ed, karena kan ini yang irregular verb ya. Yang regular verb ini yang regular verb yang kata kerja beraturan, jadi ada perubahan di passive voice-nya. Jadi passive voice-nya the boy is helped by Mary. Bukan dibacanya bukan help it ya, tapi helped. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Oke. Next, itu yang simple present tense. Present continuous tense. Ini juga kalian sudah sering lihat ini ya waktu SMP. Mungkin kelas 10 juga sebelumnya mungkin sudah pernah dibahas ya. Kalau ini kan tense sudah pernah lah kalian ketahui semuanya. Oke. Subject plus verb plus object itu seperti sama yang sebelumnya. Ini sama semua, nanti di batasnya sama semua karena formulanya seperti itu ya, formnya ya. Evie seperti biasa active voice. Mary is helping the boy. Is helping karena kan continuous, jadi pakai is, pakai helping, verb ing. Jadi passive voice-nya the boy is being. Jangan lupa being-nya. Ini harus ada karena sudah dari ketentuan kalau yang continuous ada ing-nya pakai being. Jadi bukan is helping lagi, tapi jadi is being helped. Tadi seperti yang sebelumnya ya, helped by Mary. Gitu. Oke. Itu yang present continuous tense. Ya, jadi ada being-nya ya. Ingat harus pakai being. Oke. Ini present perfect tense. Ini juga ya. Ini udah pernah kalian juga ketahui, mungkin SMP juga sudah ada, kelas 10 juga sudah ada. Oke, seperti biasa formulanya seperti itu. Tapi yang itu yang saya ambil ini sebenarnya yang active voice-nya. Tapi kalau misalnya yang PV-nya saya jelaskan kembali karena biar cukup gitu. Jadi saya membatasi lah sedikit gitu ya, mengurangi lah gitu. Tapi saya akan jelaskan mengapa ada perubahannya gitu ya. Oke, jadi Mary has helped the boy. Kan has helped, kan pakai has. Karena Mary ini kan kalau misalnya she ini kan sama dengan she, he, itu pakai has. Kalau misalnya I, you, they, we itu pakai have. Nah ya. Jadi pakai the boy has helped the boy. Jadi passive voice-nya the boy has. Karena the boy itu kan sama dengan he juga kan. Jadi dia dia tetap nggak ada perubahan, cuman sama dengan Mary juga ini the boy-nya, subjeknya. Jadi tidak ada perubahan lagi. Jadi has been ya. Pakai has been. Ini sudah pasti harus. Sama seperti yang tadi yang ini yang being ya, pakai cuman ini being ya, bukan been. Ini karena sudah dalam continuous jadi pakai being. Nah, kalau yang ini karena present perfect pakai been helped. Nah, seperti juga semuanya pakai help nih, pakai past participle verb 3 ya. By Mary. Jadi ada been-nya. Ini kalau present perfect tense. Oke. Next. Simple past tense. Nah, ini juga yang udah sering kalian ini ya, sudah sering kalian juga ini yang sudah tenses yang sudah berlalu ya, yang sudah lampau gitu. Oke. Ini AV-nya, active voice-nya, Mary helped the boy ya. Tadi kalau yang ini kan pakai has. Kalau ini tidak ada pakai has. Jadi langsung pakai help
the boy. The boy, jadi ini yang passive voice-nya. The boy was helped. Jadi pakai was. Ya, ini pakai was. Jangan. Jadi kalau misalnya I, berarti pakai were, yang juga you, they, we pakai were juga. Ini yang to be-nya yang di past, ya. Kalau tadi yang to be-nya yang present itu yang SMR. Kalau ini was were, ya. Was helped by Mary. Help-nya semua sama ya, tidak ada perubahan. Ini sama semua help di past participle. Oke? Next. Past perfect tense. Ini past perfect tense ini beda lagi ya. Kalau tadi present perfect, sekarang past perfect tense. Jadi kalau yang di past perfect itu pasti ada head-nya ya. Ini untuk semua subjek pakai head, ingat ya. To all of the subject use head. Tidak ada pakai yang lain, tidak ada pakai atau apalah gitu. Pokoknya sudah semua aturan dari sana sudah pakai head semuanya ini ya. Oke. Mary help the boy. Itu yang voice-nya. Kalau passive voice-nya, the boy had been. Tetap pakai head. Tapi ada been-nya. Kalau yang tadi kan yang present perfect itu kan pakai has. Kalau yang past perfect-nya pakai had been helped. Itulah that is the difference between present perfect and past perfect. Okay? Next. Past continuous. Kalau tadi present continuous, sekarang past continuous. Okay. Mary was helping the boy. Ya kan? Was. Pakai was ya, karena ini ketiga tunggal, jadi pakai misalnya yang she, he itu pakai was semuanya. Tapi kalau misalnya I juga pakai I was juga boleh ya, memang ya I. Tapi yang you, we, they itu you, we, they itu pakai were. Ya, ini karena satu contoh semua saya buat, jadi kalian tahu nanti aja gitu ya. Was helping the boy. Passive voice-nya, the boy was being. Ini pakai being lagi, sama seperti yang present continuous. Past continuous juga pakai being, tapi bedanya di to be-nya. To be-nya pakai was. Being helped by Mary. Ya. Sebenarnya kalau by ini hanya ini ya, tergantung kalimatnya, karena saya cara yang simple, jadi ya pakai by semuanya gitu ya. Tapi ada sebenarnya yang untuk passive voice itu ada yang tidak pakai by, tergantung kalimatnya. Kalau misalnya kalimatnya agak panjang, itu memang biasanya tidak usah pakai by pun bisa. Jadi udah dimasukkan atau sudah termasuk dalam passive voice gitu ya, tergantung kalimat aktifnya itu. Jadi acuannya di situ. Kalau kalimat aktifnya, passive voice-nya itu mungkin panjang ya, agak banyak kata kerjanya, juga objeknya juga ya agak banyak lah gitu. Tapi itu bisa nggak usah pakai by, jadi lebih bisa dipakai nggak usah pakai by gitu. Oke. Next ada lagi simple future. Ini yang masa akan datang. Simple future itu yang akan datang. Next apa untuk for the future ya. Oke. Active voice-nya Mary will help the boy. Passive voice-nya the boy will be. Jangan lupa be-nya ini ada. Help-nya seperti biasa ya. Itu yang dari yang awal tadi pakai help semua, pakai ed ini. Will be helped by Mary ya. Will, ini ada will karena future ya. Oke. Be going to. Ini kalau sebenarnya ini bukan tenses, cuman penambahan saja. Saya ambil dari buku juga sebagian ini tambahan. Mary is going, akan ya, sebenarnya ini hampir sama dengan, tapi ini lebih ke condong ke ini ya, apa namanya, lebih ini ya, yang ingin gitu ya. Sebenarnya ini lebih bukan ke future tapi lebih ke ingin, tapi dia bersama, cuman maknanya berbeda gitu ya. Mary is going. Kenapa pakai is? Ini bukan continuous ya, jangan samakan dengan continuous. Jangan karena ada is going, karena ada is going kalian menyamakannya dengan present continuous. Bukan, itu salah total ya. Ini akan maksudnya, ingin.
is going to, akan membantu. Nah, jadi help, is going to help the boy. Nah, itu yang active voice-nya. Passive voice-nya, the boy is going. Nah, pakai is going juga karena the boy itu hampir sama juga subjeknya, she and he, jadi kan sama dengan Mary tadi. Is going to be, to be-nya harus pakai karena ada be-nya ya, be going to, jadi pakai to be, is going to be helped seperti biasa, pakai ed ya. Past participle ya, itu harus pakai by Mary itu. Oke. The last one, ini terakhir kayaknya nih. Nah, ini future perfect. Nah, ini kalau dibilang ya, future perfect itu adalah tenses yang sudah akan gitu ya, yang sudah akan. Jadi yang sudah akan tapi masih tetap ada efeknya sampai sekarang ini. Jadi hampir mirip-mirip lah, cuma penambahan aja future perfectnya ini ya. Ini sebenarnya kenapa saya buat, siapa tahu nanti ada keluar soal atau mungkin nanti latihannya ada seperti ini, saya suruh kalian harus bisa. Sebenarnya ini cukup rumit, tapi kalau kalian misalnya ada tambahan lagi penjelasan atau misalnya buku lah gitu ya, ada buku itu bisa kalian baca lagi, kalian pelajari apa tentang future perfect ini. Sebenarnya ini jarang dipakai ya, tapi kita akan coba di sini karena seperti biasanya nggak, tidak, penambahan saja ini sebenarnya ya. Oke. Yang active voice-nya, active voice, Mary will help the boy. Will karena future kan, have. Karena kalau gini, kalau di future perfect itu kan tadi kan ada perfect, present perfect ya, tadi pakai has kan seharusnya, karena si married has, tapi bukan, di sini semuanya pakai have. Itulah bedanya future perfect dengan present perfect gitu ya. Jadi semua subjek itu sama pakai have di sini. Kalau yang present perfect ada has, pakai have, jadi tergantung subjeknya. Kalau ini nggak tergantung, semuanya sama rata. Oke. Passive voice-nya the boy will have been. Nah, pakai been ya, karena tadi yang present perfect juga pakai been kan, jadi pakai juga been helped by the boy. Oke. Itu saja sebenarnya, ini hanya penambahan dan pengulangan, tapi saya ada tadi jelaskan ya. Ingat ya, semua yang pakai ini pakai help, yang passive voice pakai past continuous, jadi tidak ada yang perubahannya di situ juga, semuanya berubah ya yang kata kerjanya. Dan juga pakai been-nya, kalau contohnya past perfect gini, kalau yang simple past pakai was, terus lihat subjeknya juga, terus yang present perfect juga pakai has, terus lihat subjeknya, yang lihat objeknya, lihat subjeknya juga, jadi ada perubahan. Lihat, makanya jangan fokus ke subjeknya yang di depan, tapi juga fokus ke objeknya di belakang. Dia kalau misalnya I, berarti harus berubah kan, penggunaannya berarti pakai have bukan has. Jadi lihat dulu objeknya yang di belakang, yang di active voice-nya gitu ya. Jadi jangan langsung kalian berpikiran semuanya pakai has, pakai had, pakai was, bukan. Lihat dulu subjeknya seperti apa ya, subjek objek yang di belakang ya, objeknya di active voice-nya. Jadi kalian fokusnya ke situ ya. Jadi kalau kalian objeknya you, berarti pakai have. Kalau di sini have bukan has. Terus you were bukan was ya. Jadi tidak semua, karena kan sudah ketentuan dari grammarnya bahasa Inggris. Jadi semuanya itu harus pakai ikut aturan gitu ya. Okay, after this I will give you just 5 question seperti biasa, cuma dalam bentuk essay. Nanti akan ada soal juga tambahan. Mungkin ada yang lebih, kalau kemarin kan hanya simple ya, jadi saya agak coba dulu yang agak sedikit panjang. Tapi kalaupun ada yang simple, saya usahakan sedikit-sedikit saja gitu. Jadi ada bervariasi ya gitu ya. Jadi biar bervariasi soalnya nanti, supaya kalian bisa mengerjakan dan langsung dikirim ke Google Form-nya. Oke? That's all our meeting about this passive voice.
That's all our meeting today, and thank you for attention and see you next time.